Wadidaw, halo Leo, kembali dengan Marga Anime di sini. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas yang menurut Mimin cukup menarik. Sebuah pembahasan yang terikat dengan Shichibukai dan kemunculan mereka di masa lalu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, kita melihat situasi terbaru dengan seorang mantan Shichibukai di chapter 1080. Yap, dia adalah Gekko Moria yang sebelumnya sempat terlihat di chapter 925 ketika dirinya datang mencari salah satu krunya, yaitu Absalom. Yang secara mengejutkan, kekuatan Suke-Suke Nomi atau buah iblis tak terlihat miliknya kini dimiliki oleh salah satu kapten Titan Yonko Kurohige, yaitu Shiryu Sang Hujan. Di momen tersebut, Kurohige meminta Gekko Moria untuk bergabung dengan kelompok bajak lautnya. Namun dengan melihat kondisi terkini di mana Gekko Moria diinformasikan di penjara di Pulau Bajak Laut atau Hachinosu atau Beehive pada chapter 1080, sepertinya berdasarkan hal tersebut sudah dapat dipastikan Gekko Moria menolak tawaran atau permintaan Kurohige, sehingga akhirnya dia kini ditawan atau dipenjara. Wajar saja sih Gekko Moria menolak, secara buah iblis milik krunya telah direbut dan besar kemungkinan sang kru yaitu Absalom telah terbunuh dalam kondisi tersebut. Karena kita tahu Gekko Moria meskipun karakter antagonis, namun dia nampaknya menyayangi krunya. Buktinya saja dia membenci Kaido karena ulah Kaido seluruh krunya mati, hingga akhirnya dia membuat pasukan zombie atau mayat hidup agar krunya tidak pernah mati. Kemudian kita juga melihat bagaimana perlakuan krunya padanya, seperti Perona yang tetap mencoba menolong kaptennya meskipun saat ini kelompok bajak laut Gekko Moria sudah hancur. Berlanjut, Leo, kita akan melompat kembali ke masa lalu, kembali ke chapter 0 saat eksekusi sang raja bajak laut Goldie Roger. Yap, saat itu kita bisa melihat Oda Sensei menggambarkan 5 karakter yang bisa dikatakan generasi muda saat itu dalam panel berderet. Mereka adalah Takanomi Dracul Mihawk, Sir Crocodile, Bagi si Badut Jenius, Don Quixote do Flamingo, dan yang terakhir Gekko Moria. Di chapter 1080 juga kita diperlihatkan sebuah sistem buruan untuk angkatan laut yang mana ternyata menggunakan sistem bintang. Dan dikatakan harga bounty 5 bintang setara 500 juta berry. Ini mengingatkan kita dengan sistem yang pernah digunakan Don Quixote do Flamingo ketika memberikan harga buruan kepada orang-orang yang mencoba meruntuhkan kelompok bajak lautnya yang saat itu menguasai Dressrosa. Dan tahukah kita, tanpa sadar itu mengaitkan dengan 5 karakter generasi muda yang muncul saat berakhirnya sebuah era, yaitu era sang raja bajak laut Goldie Roger, dan menandai dimulainya era baru, yaitu era bajak laut yang semua berlomba-lomba berburu harta sang raja bajak laut, yaitu One Piece. Don Quixote do Flamingo muncul dalam deretan 5 karakter yang dihubungkan dengan sistem bounty menggunakan bintang, yang mana dengan sistem bounty untuk harga buruan angkatan laut yang diciptakan oleh organisasi Cross Guild, yang mana kita tahu 3 nama mulai dari sang Yonko, Bagi si Badut Jenius, kemudian 2 orang hebat yang ada di belakangnya, yaitu Takanomi Dracul Mihawk dan Sir Crocodile, juga merupakan bagian dari 5 orang pemuda atau generasi baru yang muncul dan digambarkan Oda Sensei saat chapter 0 atau saat eksekusi Goldie Roger. Kemudian kembali ke Gekko Moria dengan situasinya saat ini, saat dia berhasil bebas dari penjara bajak laut atau Hachinosu atau Beehive. Tentu Gekko Moria yang bukan lagi Shichibukai dan saat ini berada di dunia baru. Seperti yang dikatakan Trafalgar di Waterloo, untuk bertahan di dunia baru hanya ada 2 pilihan, yaitu bertarung melawan Yonko atau beraliansi dengannya.
Dengan kondisi saat ini untuk opsi pertama, yaitu bertarung, tentu menjadi opsi yang sulit. Namun opsi yang kedua tentu pilihan yang paling tepat bagi Gecko Moria. Namun pertanyaan selanjutnya, Yonko mana yang akan menjadi aliansinya? Mari kita telisik dan cari kemungkinannya. Pertama, Yonko Kurohige. Untuk yang ini sudah pasti Gecko Moria tidak mau, Leo, dengan kejadian yang telah lalu, mulai dari dia di penjara dan terkhusus apa yang terjadi pada krunya, yaitu Absalom, yang mana pelakunya adalah bajak laut Kurohige. Yang kedua, Yonko Akagami no Sangs. Tentu ini juga akan sulit, mengingat Sangs bukan tipe yang mudah menerima seseorang untuk berada di pihaknya. Apalagi saat ini Akagami no Sangs juga memiliki sekutu yang boleh dikatakan yang terkuat, karena para raksasa, para pejuang Elbap ada di sisinya. Yang ketiga, Yonko Mugiwara no Luffy. Ini juga pasti haram bagi Gecko Moria untuk bergabung, karena Luffy dan kelompoknya lah yang menghancurkan kelompok bajak laut Gecko Moria, termasuk menumbangkan dirinya dalam pertarungan yang jika kita ingat sangat menegangkan karena pertarungan yang berpacu dengan waktu. Sehingga Yonko keempat atau yang terakhir, yaitu bagi si badut jenius, adalah opsi terbaik. Alasannya tentu karena Gecko Moria tidak pernah bersih tegang atau berhubungan buruk dengannya. Yang kedua, Gecko Moria bersama Buggy dan Mihawk serta Crocodile merupakan mantan dari Shichibukai, sehingga mereka tentunya terhubung meskipun Buggy tidak di generasi Shichibukai yang sama dengan mereka. Namun Mihawk dan Crocodile satu angkatan dengan Gecko Moria di dalam Shichibukai. Dan alasan terakhir tentu petunjuk atau foreshadow, di mana mereka berempat ada dalam deretan 5 karakter generasi muda yang Oda Sensei gambarkan saat eksekusi Raja Bajak Laut Goldie Roger di chapter 0. Menarik bukan, Leo? Dan untuk nama terakhir, yaitu Don Quixote do Flamingo, bisa jadi juga saat dia bebas dari Impel Down, dia akan menjadi bagian yang sama bersama 4 mantan Shichibukai yang lain dalam organisasi Cross Quill. Karena di awal tadi sudah disebutkan, alasan hubungan mereka adalah karena pemberian bounty menggunakan sistem bintang. Dengan kelima orang tersebut berada dalam satu organisasi, tentu organisasi Cross Quill akan menjadi kuat dan menakutkan, Leo. Bagaimana tidak? Pertama, pemimpinnya atau sang Yonko adalah seseorang yang memiliki nama yang diakui dunia, tentunya dengan predikat sebagai salah satu kru Raja Bajak Laut Goldie Roger dan juga rekan seangkatan Akagami no Sangs. Meskipun pada dasarnya dia hanya pemimpin tanpa kekuatan atau istilahnya hanya pemimpin boneka di dalam Cross Quill. Tapi meski begitu, tetap kita harus waspadai karakter ini, mengingat dia adalah pengguna Hoki Raja. Buah iblisnya juga sebenarnya salah satu yang spesial. Bagaimana tidak, ditebas pendekar pedang terkuat di dunia One Piece pun, dia tak ape-ape, Leo. Baik, berlanjut. Yang kedua, Takanomi Dracul Mihawk. Dengan nama besar dan kekuatannya, bisa dikatakan dia adalah ujung tombak kekuatan Cross Quill. Bisa saja kita sebut komandan divisi pertempuran. Kemudian yang ketiga, Sir Crocodile. Dengan kecerdasan dan pengalaman organisasi Baroque Work-nya, dia tentu akan menjadi motor penggerak Cross Quill di dalam pergerakannya dan juga sepak terjangnya. Selain itu, kekuatan pasirnya juga bisa menjadi perisai pertahanan yang kuat bagi Cross Quill. Kemudian yang keempat, Gecko Moria dengan kemampuan buah iblis bayangannya tentu akan membantu Cross Quill menciptakan pasukan dalam jumlah yang besar dan juga mengerikan, dan juga tak bisa mati, zombie. Dan yang kelima, Don Quixote do Flamingo dengan kekuatan buah iblisnya, pengalaman organisasi gelapnya, serta koneksinya dengan pemerintah dunia, tentu dia akan menjadi ahli strategi dan otak dari organisasi Cross Quill. Bagaimana, Leo? Mengerikan bukan jika hal itu benar-benar terjadi? Cross Quill akan mengguncang dunia One Piece.
Pergerakan awalnya saja membuat angkatan laut ketar-ketir, Leo, dengan memberikan bounty atau buruan pada kepala pihak angkatan laut. Apalagi jika kelima orang tersebut berada dalam organisasi yang sama. Wadidaw. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.